Kali ini saya akan memperbaiki blender ya, blender merek Miyaku. Nah ini ya blendernya ya. Blender ini kerusakannya tidak mau berputar sama sekali ya, tidak mau berputar. Kita coba saja ya, kita tes, kita colokkan ke listrik ya, colokkan kabelnya ke listrik, kontaknya, terus kita pencet. Nah ya, tidak mau berputar sama sekali ya blendernya rusaknya mati atau tidak berputar sama sekali. Oke ya, sekarang kita bongkar dulu. Ini bongkarnya, ini di bawah ini ada baut ya, 1 2 3 4 ada baut ya. Tapi sebelum kita buka bautnya, kita buka dulu ininya ya, atau gigi ya, gigi mangkoknya ya. Ini gigi mangkoknya kita buka dulu. Oke ya, biasanya kalau saya membuka gigi mangkok blender ini ya, itu menggunakan tang saja. Biasanya saya ketok ke kanan. Biasa kalau blender itu untuk membukanya diketok ke kanan gigi mangkoknya ini. Terus kalau untuk menguncinya diputar ke kiri ya. Nah, itu biasanya saya ketok yang ini aja. Ini kan ada bagian sirip-siripnya ya. Diketok ke arah kanan atau searah jarum jam. Kita coba ya. Oke itu kebuka. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuka blender itu, membuka gigi mangkok atau mau mengganti gigi mangkok ya, merek apa aja tuh, merek Philips, Maspion atau ini Miyaku. Umumnya blender itu kalau membuka gigi mangkoknya ini diputar ke kanan. Nah kalau misalnya dengan diketok pakai tang aja kali masih keras ya, masih nggak bisa, itu biasanya bantuan pakai obeng ya, obeng yang agak jangan obeng yang tajam ya, obeng cengkeh atau obeng yang agak tumpul lah, intinya besi tumpul lah. Nah itu di besi tumpul itu ditahankan di sini ya, lalu diketok pakai tang atau pakai palu. Biasanya nggak terlalu kenceng sih ini buktinya saya cukup ketok pakai tang aja itu kebuka. Tapi seandainya kalian menemukan yang agak keras ya, agak kenceng ya, seperti itu membukanya. Oke, sekarang kita buka blendernya ya. Kita buka bautnya. Ini bautnya ada 1 ya. Oke, kita buka dulu bautnya, kita lihat. Nah ini teman-teman, isi di dalam blender ini ya, seperti ini ya. Di sini ada switch tadi ya, switch untuk on off atau speed 1 2 3 ya, ini switchnya. Dan juga ini kabelnya ya, kabel, dan ini mesinnya. Mesinnya karena kita sudah buka tutupnya ini ya, karena gigi mangkoknya itu udah kita buka ya, tinggal kita angkat aja mesinnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini di sini teman-teman saya jelaskan ya, ini yang ada spool yang isi 1 2 ya, ini namanya spool stator. Karena besi ini ya, yang keren tengah ini namanya keren stator. Jadi ini spool 1, ada 2 spool ya, 1 2, itu namanya spool stator. Nah kalau yang berputar yang di tengah ya, itu yang berputar, itu yang ada kumparan itu namanya spool rotor ya, spool rotor. Nah sekarang kita cek ya, di mana blender ini tidak berputar ya, penyebab apa. Nah ini ada fuse ini, satu ini ada fuse. Jadi kerusakannya apa, karena fuse ini rusak
atau karena ada 10 stator ini putus ya, 1, 2, antara dua ini apa ada yang putus ya, 10 stator. Atau bisa juga karbon bros, 2 buah karbon bros yang di sini dan di sini ya, itu tidak connect ke kolektor stator ini ya, biasanya karena faktor karat atau faktor ya banyaknya serbuk dari karbon bros ini yang menutupi kolektor ini. Jadi tidak karbon bros dan kolektor tidak bisa connect lagi ya, karena terlalu banyaknya kotoran dari karbon bros yang sudah menempel di konektor. Nah biasanya kalau faktor dia kotor ya, nanti kita ukur ya faktor kotor. Nah, karena terlalu banyaknya kotoran yang ada di kolektor ini, itu kita bisa menggunakan WD-40 ya, atau WD-40 atau pembersih anti karat. Bisa disemprotkan saja ke kolektor ini sambil diputar-putar begini. Nah biasanya bersih dia, kita cukup menggunakan itu aja kalau dia gangguannya di situ. Nah sekarang kita ukur ya teman-teman ya. Kita kalau untuk memperbaiki blender itu kita mengukurnya dari depan dulu. Oke. Yang pertama kita ukur kabel AC-nya dulu ya. Kabel AC-nya dulu. Ini multitester pada skala ini ya, skala kali 1K. Oke teman-teman ya, ini ya multitester pada skala ini ya kali 1K. Oke ya, kita ukur kabelnya dulu ya. Kalau kabelnya bagus, itu jarum pada multi ini akan bergerak naik ya, itu perhatikan aja jarumnya ya. Oke, ini ya, ini switch tadi ya, switchnya ini satu ya, yang ini kita tempelkan ke sini ya, satu ke kontak listrik, dan yang satunya kita coba ke kabel AC yang ke switch, tidak bergerak ya, berarti kita coba yang satunya yang kabel listrik langsung ke motor ya, ini ya. Ini kita sabut dulu biar enak ngukurnya. Oke, kita ukur ya kabelnya. Ini kita mengukur kabel. Nah ini bergerak ya teman-teman ya, bergerak. Sekarang kita ukur yang satunya ini ya, berarti yang ini larinya ke kabel listrik, kabel AC yang ke switch ya, kita ukur juga. Nah, bergerak ya teman-teman ya, itu jarum ini, jarum multi ini ada bergerak. Oke ya, berarti kabel AC blender ini bagus ya, tidak ada yang putus. Oke, sekarang kita akan mengukur switchnya, enggak usah ya. Nah, switchnya ini kayaknya masih bagus, jadi tidak usah kita ukur. Tapi kalau mau diukur juga ya ngukurnya gampang ya, sama kayak kita mengukur switch kipas angin. Tapi intinya ini bagus masih. Nah ini kita sekarang ukur ya. Ini yang ke mesin, blender ini ya, mesin blender ini ada 2 kabel. Oke, saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Ini dari mesin blender ini keluar 2 kabel. Yang satu kabel ini langsung ke kabel AC yang kita ukur tadi ya, yang satu langsung ke listrik, dan yang satu lagi itu ke switch ya, ke switch ini untuk mengatur speed ya, kecepatan dari blender ini ya. Oke, nah ini untuk mengukur itu ke mesinnya. Ini yang ke switch kita cabut juga, dan yang ke kabel AC tadi kita cabut ya, 2 kabel ya. Nah, cara mengukurnya juga sama ya. Nah, multi tetap seperti itu. Kalau
tidak ada putus di kumparan stator ataupun tidak ada gangguan pada karbon bros dan kolektor seperti yang saya jelaskan tadi, maka apabila kedua kabel ini kita sentuhkan, jarum pada multi akan bergerak seperti itu. Oke ya, kita coba dulu ya. Satunya yang ini ya, kabel. Satu lagi ini ya, ini juga ya. Ini dulu kita ambil karena ini ada soketnya. Nah, itu yang satunya di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Ini langsung mengukur mesin blender ini ya. Dan itu jarum pada multi tidak bergerak. Nah ya teman-teman ya, berarti blender ini kerusakannya di mesin. Nah seperti yang saya jelaskan di awal ya, bisa dia putus pada kumparan stator ya. Kumparan stator itu ini ya, yang di luar. Kalau kumparan rotor itu yang berputar ya, yang di tengah itu tuh, yang berputar itu namanya kumparan rotor. Dan kalau yang tidak bergerak ini ya, ini namanya kumparan stator. Nah kebanyakan kasus blender dia putus di kumparan stator, kebanyakan. Bisa yang ini ya, bisa juga yang ini, atau bisa juga seperti yang saya jelaskan tadi ya, tidak adanya connect kepada karbon bros dan kolektor. Jadi tidak ada putus ya, tidak ada hubungan antara kedua karbon bros ini, maka blender juga tidak akan berputar. Oke, sekarang yang pertama kita cek dulu karbon brosnya ya, masih bagus atau tidak ya. Berarti karbon bros ini ada dua titik ya, apa namanya, dua test pointnya ya. Yang satu ini ya, sebelah sini ya, satu sebelah sini, dan yang satu lagi sebelah sini nih. Nah kalau kita mau mengukur apa namanya karbon bros ini connect atau tidak ke kolektor ya, ke kolektor yang berputar ini, itu kita bisa ukur pakai multitester juga ya. Caranya sama seperti tadi. Ini kita taruh sini ya. Oke, kelihatannya teman-teman ya. Nah kelihatan. Nah ini titik 1 ya, titik 1 karbon bros, dan ini titik 2 karbon bros. Oke, cara di multi sama seperti tadi ya, tetap skala kali 1K. Nah kalau dia bagus, dia juga bergerak seperti ini teman-teman. Oke ya, sini yang satu kita tempelkan yang di ujung sini ya, untuk yang karbon bros satunya kita ukur sini, dan yang satunya ini ya kita tempelkan ke sini. Nah itu enggak kelihatan ya, ini tempelkan ke sini satu dan tempelkan ke sini satu, itu lihat multinya ya bergerak atau tidak. Nah teman-teman, itu multinya bergerak. Coba kita sambil putar ya, karena biasanya ini ada salah satu putaran yang koneknya tidak sempurna. Sambil diputar rotornya lalu diukur lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, berarti karbon bros bagus ya, tidak ada gangguan pada karbon bros dan kolektor rotor, tidak ada gangguan. Berarti karbon bros oke, dan kolektor juga oke. Nah berarti gangguan pada blender ini berarti di spool ini ya, di spool stator. Nah sekarang yang mau kita cari spoolnya gangguannya yang mana ya, apa yang ini yang putus atau yang ini yang putus. Nah, cara mencarinya ya gini ya teman-teman ya, ini ada dua kumparan ya di bagian statornya ya, 1 dan 2. Nah kita mau memastikan dulu ya, yang ini putus atau yang ini. Nah caranya seperti ini pin yang dari kabel yang dari karbon bros ini ya, ini ke kabel, larinya ke kabel ya, ini ujungnya ini larinya ke spool sini satu ke spool ini, dan ada satu lagi kabel ya, satu lagi kabel
ini ya, kabel ini yang langsung ke ini yang mana ya ini? Oh, yang ke speed ya, yang ke switch ini. Ini kabel yang ke switch tadi. Ini satunya juga ini lari ke kumparan stator ini ya, yang ini. Jadi yang kumparan stator ini ya, ini ujungnya ini satu. Nah, dan satu lagi ujungnya ini. Nah, begitu teman-teman. Nah, kita akan mengukur seperti tadi juga ya, pakai tetap kali skala 1K. Nah, nanti kita ukur satu di sini ya, dan satu di sini. Nah, apakah dia putus atau bagus atau tidak ya? Kalau tidak putus, multi tetap jalan seperti tadi ya. Oke. Nah, ini yang satunya yang ke tadi ya, kabel ini tadi yang saya jelaskan tadi ya, ke sini. Oke ya, satu ke situ dan satu tadi ke sini ya, yang dari karbon bros. Nah, kabelnya lari ke kumparan stator satu ya, yang sebelah sini ya. Tapi intinya kita lihat aja yang mana kabelnya lari ke kumparan yang ini. Kalau yang kumparan satunya pasti ada dua kabel lagi ya. Oke, kita tes. Nah, itu lihat ya teman-teman ya, jarumnya bergerak juga ya. Nah, oke teman-teman, berarti oke ya teman-teman ya, berarti oke ya, tadi apa namanya, kumparan yang satu ini udah kita ukur ya, tidak putus, bagus. Nah, bisa dipastikan teman-teman, berarti kumparan stator yang satunya putus, bisa dipastikan itu. Nah, ini yang kumparan ke stator ini juga ada ini ya, ada dua kabel ya, sama seperti tadi ya. Yang kabel satunya dari kumparan stator ini ke karbon bros ya, ini ya kabelnya sama seperti kumparan yang sana tadi ya, dan yang satunya ini ya. Nah, ini tadi larinya langsung ke kabel AC. Nah, untuk mengetahui ini putus atau tidak kumparan yang satu ini, cara mengukurnya sama seperti tadi teman-teman, sama seperti cara kita mengukur kumparan yang satunya. Oke, ini satu kabelnya, ujungnya ya, kabel ujungnya ini ya. Oke, ini langsung ke kabel AC. Dan satunya lagi ini, dilihat ininya teman-teman ya, lihat ini ya. Nah, itu teman-teman. Oke, seperti itu, tidak bergerak jarum sama sekali ya. Nah, berarti blender ini kerusakannya putus pada kumparan stator yang ini ya, yang agak gelap ya. Kalau yang ini agak terang ya, warnanya agak terang masih. Nah, ini yang agak gelap. Nah, yang putus ini yang gelap ini ya, biasanya karena faktor panas ya, faktor panas atau dia faktor jamuran jadi putus. Nah, oke teman-teman, kita coba bongkar dulu ya sambungannya ya, nanti kita lihat ya apakah itu. Oke, kita bongkar dulu ya. Nah teman-teman, ini sudah saya bongkar ya, itu ya, kelihatan nggak tuh, sudah saya bongkar. Jadi yang ini, kabel yang ini sudah saya lepas. Nah, karena tadi nggak saya videoin bongkarnya, yang bongkarnya tinggal bongkar aja ya, nggak usah divideoin. Yang penting hati-hati aja, jangan sampai patah. Nah, kunciannya ini, kabelnya kita lepas dulu ya. Nah, di sini di kumparan stator ini teman-teman ada dua kabel ya, ada dua kabel. Yang satu ini ya, yang satu ini ke sini ya, nyambung ke sini ini ya, nyambung ke sini kabel ini, yang larinya ke sini ya, ke kolektor yang ujung ini, yang dari kompensator ini. Dan yang satunya lagi ini ya, ini larinya ke sini nih ya, connect ke sini ke kabel ini yang ke kontak langsung ke kabel AC ya.
jadi 2 kumparan ini. Nah sekarang kita ukur ya ujung 2 kumparan ini teman-teman ya. Ini setelah saya kerik ya, kita coba kerik dulu pakai cutter teman-teman. Ini nanti setelah kita kerik baru nanti kita ukur. Oke teman-teman, cara mengupasnya seperti ini ya, pakai cutter ya, pakai cutter lalu digeser-geser seperti ini ya. Nanti untuk ini tujuannya adalah untuk mengupas email ya, email pada kawat ini ya, jadi baru bisa kita ukur. Karena kalau dia masih posisi terlapis email tidak bisa kita ukur ya, karena dia dilapisi oleh email. Nah ini teman-teman ya, setelah kita kerik ya, ini dia warnanya putih ya, warnanya putih, berarti kumparan ini sepulnya bukan tembaga ya, berarti kumparan ini putih ya warnanya ya. Berarti kumparan ini sepulnya aluminium bukan tembaga, karena kalau kita kerik putih berarti aluminium ya. Nah kebanyakan kasus pada kumparan aluminium itu kerusakannya putusnya di dalam teman-teman, bukan di luar. Tapi sekarang coba kita ukur dulu ujung-ujung ini ya, yang nyambung atau tidak ya. Tuh pakai multi lagi ya, ini ujung satunya ya. Tuh. Dan yang ini ujung satunya. Tuh, udah kita kerik teman-teman. Kalau dia bagus, dia bergerak seperti ini nih, seperti diadukan ini ya. Ini kita ukur tidak bergerak ya sama sekali, tidak bergerak sama sekali, berarti memang sepul ini putus. Nah kalau untuk kasus sepul blender aluminium itu, kalau saya biasanya enggak saya cari putusnya ya kalau untuk aluminium, tapi biasanya langsung saya lilit ulang dengan kawat tembaga ya, kawat baru tembaga. Biasanya saya lilit ulang, tapi saya lilit ulang yang putusnya saja. Kalau yang ini enggak saya lilit karena ini masih bagus kan. Jadi biasanya saya lilit yang putusnya saja, karena ini bukan kerusakan sepulnya gosong ya atau kebakar. Nah kalau kerusakan karena faktor kebakar ya atau panas, itu enggak bisa dililit hanya satu saja, harus dua ini dililit. Jadi ya sepul ini dililit, bahkan sepul stator juga diperhatikan ya, apakah sudah panas, sudah rusak atau masih bisa bagus. Tapi intinya kalau dia kerusakannya karena panas gosong, itu kedua sepul stator ini harus dililit, nggak bisa salah satu saja. Tapi karena kenapa hanya saya lilit yang putusnya yang sini saja, yang ini nggak saya lilit ulang, karena ini putus ya, bukan karena faktor panas kebakar. Jadi karena putus akibat korosi. Nah kebanyakan itu kalau aluminium itu korosi ya, korosi dia pasti putus. Oke ya teman-teman ya, saya mau bongkar dulu ini ya. Kita bongkar, nanti kita lihat sepulnya. Ini ada dua baut ya, ini satu baut dan ini satu lagi baut. Baut ini dibuka, nanti kita lihat ukuran kawatnya berapa, cara menentukan ukuran kawatnya ya, dan juga berapa lilit ya, berapa lilit dan bagaimana cara melilitnya. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita bongkar dulu ini baut ini ya, dibuka. Nah, ini dibuka ya buat yang teman-teman ya.
dicabut. Nah, oke, seperti itu. Nah, teman-teman, baut satunya lagi buka juga ya. Nah, ini setelah kita buka bautnya ya, bautnya ini kita tarik dulu ya, apa namanya, kita ambil dulu statornya ya, statornya mau kita ambil dulu. Nah, ini kita buka dulu bautnya teman-teman, itu ya. Kita seperti ini dikit. Oke teman-teman, oke kita buka dulu nih ya kincirnya ya, baling-balingnya kita buka. Nah, terus biasanya tinggal tarik ya teman-teman, kan ditarik. Ini bosnya ya, bosingnya, bosing untuk as ini ya, as stator ini. Nah, yang satunya lagi teman-temannya jangan langsung ditarik ya, karena di sini dia ada connect ke carbon bros ya, spool yang satu ini ya. Jadi mesti kabel yang connect ke carbon bros ini dilepas dulu. Lepas dulu, cara melepasnya gampang ya. Ini ada penjepit ya, di sini ditahan. Nah, didorong ya, dijepit. Nah, tinggal didorong aja teman-teman. Tuh. Kan pas ya. Oke, tinggal tarik, ceklak. Nah, oke. Nah, setelah ini kawatnya ya, kawat carbon bros ini diamankan dulu. Nah, setelah itu baru deh teman-teman ditarik. Ini seperti ini ya. Nah, rotornya ditarik. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ditarik ya, tariknya juga pelan-pelan ya, usahakan ya. Nah, dilihat-lihat dulu. Oke. Nah, ini teman-teman ya, udah kita lepas juga ya. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi ya, ini namanya rotor ya, rotor pada blender. Dan ini namanya spool rotor teman-teman. Ini rotor itu ini ya, yang tengah ini namanya spool rotor teman-teman, dan ini namanya kolektor, dan yang ini as rotor. Oke, seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini ya, dua buah spool ya, dua buah spool yang apa namanya, putus tadi ya. Kalau saya biasanya teman-teman ya, untuk mencari, untuk apa namanya, sebenarnya saya bisa ya, kita cari dulu putusnya ya, putusnya di mana. Tapi kalau memang udah parah, mesti ini ya, diganti ya, atau dililit ulang. Oke teman-teman ya, ini saya kayaknya mau cari dulu nih putusnya di mana ya, karena kalau lilit ulang apa namanya, waktunya lebih lama ya, lebih banyak makan waktu. Ini saya mau cari dulu putusnya. Nah, kalau misalnya putusnya tidak sampai ke dalam-dalam ya, hanya bagian luar ini aja, saya mau sambung aja, tidak saya lilit ulang ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau melilit ulang ya gampang sebenarnya ya. Ini ada, nanti ini gini aja ya, nanti itu di lain video aja ya. Sekarang saya mau sambung dulu ya, mau sambung kalau memang putusnya di bagian luar. Nah, ini saya perhatikan juga teman-teman ya, ini kayaknya ada jamur ini, satu di sini ya, satu
dan 2. Nanti saya mau lihat ya apa putusnya di sini atau di bagian lain. Oke, saya mau cek dulu yang ini ya, pakai kaca pembesar teman-teman, cek dulu. Oke ya teman-teman ya, setelah saya bongkar tadi ya, rencananya mau saya sambung kalau putusnya ketemu ya. Tapi setelah saya bongkar-bongkar ini teman-teman, putusnya sudah terlalu banyak ya. Ini nih putus semua nih. Jadi daripada ini udah putus segar banyak gini, belum ketemu nih sambungan ke yang 2 kabel ini ya. Jadi rencananya mau saya lilit ulang aja ya teman-teman ya. Nah, untuk melilit ulang ya, ini yang akan saya lilit yang ini aja ya, yang ini enggak ini enggak saya lilit, yang ini aja karena dia bukan rusak karena gosong ya atau panas, tapi dia putus ya, tapi lilitannya masih bagus. Jadi yang berarti yang ini masih bagus ya, jadi yang akan saya lilit ini. Nah, sebelum kita lilit ya teman-teman ya, kita harus tahu dulu ya berapa jumlah lilitan pada sepul ini ya, sepul yang atas ini ya. Nah, kebanyakan ini kalau untuk mengetahui jumlah lilitan pada sepul ini ya, ini sebenarnya ada 2 cara biasanya ya. Ada yang sebagian orang memotong ini ya pakai tang potong, bagian yang ini ya dipotong habis, lalu ditarik dari sini ya, ditarik dari sini, set keluar. Begitu sudah keluar kumparannya, baru dihitung satu-satu. Nah, tapi kalau saya biasanya kalau untuk blender ya tidak saya potong, jadi saya langsung hitung di kerennya ini ya. Jadi enggak saya potong, saya langsung hitung di keren. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita hitung nanti berapa jumlah lilitan di kumparan ini ya. Nah, untuk mengetahui titiknya ya teman-teman, cara menentukan titiknya supaya nanti pas kita hitung kabelnya tidak kusut. Jadi kita mengambil dari kabel awal. Nah, ini yang ini kan tadi ada kabel 2 ya. Ini yang satu ini ke apa? Yang seperti kita bahas di depan ya, ini ke apa namanya itu ke karbon bros ya. Dan yang satu lagi ini ke kontak kabel AC ya. Nah, untuk mengambil kita melilit ya, kita ambil yang paling atas ya, yang bagian paling atas, lilitan yang paling atas ya, supaya pas kita hitung satu-satu kita kurangi, itu dia tidak kusut karena kita mengambil lilitan yang paling atas. Dan ini yang paling bawah, yang paling atas itu biasanya pas kita goyang gini dia tidak ini ya, namanya tidak nyangkut pada kawat lain ya. Ini yang paling atas ini, dan yang ini paling bawah ya. Paling bawah itu biasanya kejepit ya, kejepit di lilitan pada kumparan ini. Nah, ini yang kita ambil yang paling atas ya teman-teman ya. Nah, oke ya teman-teman, cara menghitungnya seperti ini ya. Ini lilitan yang paling atas ya. Kita dorong aja ke sini ya. Ini kameranya kabur ya, tapi mungkin teman-teman sudah ngerti ya. Ini kita ambil ya, kita dorong ke sana ya, kita ambil kabelnya, nanti kita hitung ya. Nah, ini seperti ini ya, kita tarik ke sini. Ini yang putusnya ya, tadi ada yang putus, ini nyangkut di yang putus teman-teman. Nah, itu ya teman-temannya agak nyangkut dikit ya, karena ada yang putus ini nanti. Oke ya, kita coba dulu. Nah, ini begini ya teman-teman, jadi ini kan kumparannya kan ngelilit ke sini tadi. Nah, pas kita dorong ini kita ambil ya. Nah, itu berarti ini sudah 1 lilit. Nah, nanti terus kita dorong lagi ke sini ya. Nanti ujungnya keluar lagi ke sini. Nah, keluar lagi ke sini ya teman-teman ya. Tuh. Nah, seperti itu ya. Ini berarti 2 lilit. Nah, ini gimana ya supaya enggak terlalu kabur ya. 2 lilit ya teman-teman, kita dorong lagi. Mungkin teman-teman sudah paham ya, karena ini enggak jelas ya kameranya, tapi intinya seperti itu. Nah, kita dorong lagi, lalu kita tarik ke depan lagi seperti ini, itu berarti 3 lilit. Nah, oke, terus ya kita seperti ini lagi, dorong lagi ke sana ya, dorong lagi, terus
tarik lagi ke atas ya seperti ini. Nah, berarti itu 4 lilit teman-teman, dan seterusnya ya teman-teman. Nanti sambil kita hitung ya, ini ada berapa lilit ya, saya hitung dulu. Nanti kalau sudah hitungan keberapa, nanti saya videoin lagi ya, karena kalau di videoin terus kelamaan ya nanti durasinya. Tapi intinya seperti itu ya. Ini 4 lilit, terus kita dorong lagi seperti ini ya teman-teman. Nah ya, tarik lagi ke sini ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, lari lagi ke sini, itu berarti 5 lilit, dan seterusnya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau untuk ini ya kita harus hitung. Nanti kalau misalnya udah 100, kita ingat sudah berapa lilit, kita ingat. Biasanya kalau saya udah 100 lilit itu baru saya catat ya, supaya nggak lupa. Berarti ini udah 1 lilit, lalu saya ulangi lagi seperti tadi sambil dihitung berapa lilit lagi. Oke ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara kita menghitung berapa lilit pada kumparan ini tanpa memotong. Jadi kita hanya menghitung langsung di kerennya ya, langsung di kerennya, kurang lebih seperti itu. Nanti kawatnya ini dia menggunakan kawat email 035 ya, 035 mili. Nah, kawatnya ini. Oke ya teman-teman ya, kita lanjutkan lilitnya ya. Oke. Oke ya teman-teman ya, tadi sudah saya mau coba lilit di keren ya, tapi pas hitungan ke-28 dia nyangkut ya, putus. Dan sudah saya cari-cari, putusnya nggak ketemu, jadi nanti kalau kita ngambilnya sembarang ya takutnya nyangkut lagi, putus lagi. Nah, jadi saya putuskan untuk memotong di sebelah saja teman-teman ya, seperti ini yang saya jelaskan di depan tadi ya. Ini nanti sebelah sini akan saya potong ya, pakai tang potong, dan terusnya akan saya keluarkan, tarik ke sini ya, tarik keluar melalui sini ya. Ini seperti ini kalau mau memotong ini ya teman-teman ya. Ini ada plastiknya ya, plastik ini dipengotkan sedikit ya, tapi jangan terlalu pengot, nanti patah. Nah, itu nanti di sini akan kita putus, seluruhnya akan kita putus pakai tang potong ya, seperti ini. Oke, ini kita potong ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti saya lihatkan ya apabila sudah terpotong semua. Tapi kalau kita menghitungnya cara seperti tadi, kalau dia tidak putus, atau minimal kalau dia putusnya ketemu ya, tidak nyangkut-nyangkut, itu sampai selesai itu seperti tadi ngitungnya, cara menghitung lilitannya. Tapi karena tadi putus dan putusnya nggak ketemu, dia nyangkut, jadi saya putuskan untuk memotong saja jalur sebelah. Nah, seperti ini teman-teman nih. Ini kameranya nggak kabur atau apa ya. Jadi ini tadi kan seperti ini ya, nyambung ya. Kita potong habis sebelah seperti ini ya, kurang lebih tuh, lihat ya. Kita potong sebelah jalurnya. Ini seperti ini. Nah, nanti sebelum kita tarik di bagian ini ya, ini kita goyang-goyang dulu. Kita goyang-goyang dulu ya, seperti ini. Tujuannya nanti pada saat mau kita tarik ke sana enggak terlalu sulit. Tinggal tarik saja. Ini tadi pada hitungan ke-28 ya. Ini ya, kita goyang-goyang sedikit. Oke, itu. Nah, seperti ini teman-teman. Apabila merasa sudah bisa kita tarik ya, ini kita plastik, ini ada plastik penutup ini ya, kita ginikan. Lalu nanti, nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita masukkan saja ya di sini tang ya, pakai tang potong ya. Kita masukkan saja sambil kita tarik-tarik. Nah, ini ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa hati-hati ya, supaya plastik ini enggak pecah. Ini ada plastik ya, supaya plastik ini enggak pecah. Nah, jadi setelah begini tinggal kita tarik aja nih keluar. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih. Ini kan copot, sudah lepas. Nah, ini plastiknya kan nggak pecah nih. Ini plastiknya kita bisa pakai lagi ya, kita pasangkan ke sini.
nanti kita akan tetap menggunakan ini ya teman-teman ya. Nah, ini lilitannya teman-teman ya. Dan mika ini juga jangan sampai pecah teman-teman, karena nanti mika ini juga akan kita pakai ya. Nah, ini ada dua ya, untuk slot kanan dan slot kiri. Mikanya ini satu, ini dua. Itu jadi mika ini nanti akan kita pasangkan ke sini lagi teman-teman, sesuai dengan bentuknya aja ya dimasukkannya ya. Ini kalau misalnya seperti ini berarti tempatnya di sini. Ini kalau misalnya seperti ini berarti tempatnya di sini. Jadi masukkannya sesuai dengan bentuk saja teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, fungsi mika ini teman-teman, dia nanti sebagai pelindung ya, pelindung dari kawat email tersebut supaya tidak bersentuhan langsung dengan keren besi ini ya teman-teman. Takutnya kalau dia langsung kalau dia tidak dilapisi mika, maka kawat email itu nanti akan langsung bersentuhan dengan keren besi ini. Nah, kalau misalnya dia langsung bersentuhan, takutnya kalau ada ngelupas pada kawat email, maka di sini akan ada kontak listrik atau nyetrum ya teman-teman. Nah, jadi usahakan mika ini jangan sampai pecah, jangan sampai rusak ya pada saat kita mau nyabut sepul. Misalnya kita potong jalur seperti ini ya. Nah, pada saat kita ngangkat sepul kumparan itu usahakan mika ini jangan sampai pecah, karena akan kita pakai lagi ya. Kita masukkan lagi ke sini. Nah, tapi kalau seandainya pada saat ditarik sepul ini, karena memang dia sudah gosong ya, biasanya kalau sepul gosong itu mikanya ini ikut ini ya, istilahnya ikut lembut ya, atau melenyes lah istilahnya. Nah, pada saat kita angkat ini mikanya keras, jadi mikanya ikut rusak. Tapi kalau untuk mikanya ini teman-teman banyak ini jualnya. Ini di toko-toko yang jual kawat-kawat ini ada ya, jual mika. Tergantung ketebalannya macam-macam ya. Kalau untuk kipas angin tuh berapa mili ya. Nah, mika ini ada dua macam juga ya. Ada yang warna putih seperti ini warna putih ya. Dan ada juga yang warna apa? Warna hijau gelap ya. Ada juga warna merah, tergantung kegunaannya ya teman-teman. Tapi kalau untuk sepul kipas angin, terus sepul blender, mixer, itu biasanya menggunakan mika putih. Tergantung ketebalannya aja. Ini kalau nggak salah tebalnya ini 0 berapa ini ya. Tapi kalau memang teman-teman mau beli itu dibawa contohnya aja yang rusak ya, nanti mereka yang ngukur. Oke teman-teman ya, sekarang udah kita cabut sepulnya ini ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana teman-teman? Nah, cara menghitungnya seperti ini ya. Ini kawatnya kita luruskan dulu seperti ini ya. Nah, sudah kawatnya kita luruskan seperti ini, kita ambil satu aja ya, satu ujungnya ya. Itu untuk patokan kita ngitung nanti berapa lilit. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman. Jadi ini kalau sudah posisi gini ya, kita ambil ini satu helai, jadi 1 2 3 4 5, ada yang putus tadi, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ya, terus ini 24 25, sehelai demi sehelai ya teman-teman ya. 26 27 28 29 30 31 32 ya teman-teman ya. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ya teman-teman ya. 46 47 48 49 50 51 52 53 56 56 56 59 59 60 61 62 3 64 4 ya. 65
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ya, itu putus. Kita hitung juga 71, 72, 73, 74, 77, 78. Ini saya loncat-loncat ya. 78, 79, 80, 81, tapi intinya selai-selai. 81, 83, 84, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ya, terus 96, 97, 98, 99, 100. Nah, kalau sudah posisi 100 seperti ini ya teman-teman, supaya kita tidak lupa, jangan langsung kita sambung lagi 101, 102. Takutnya nanti pas hitungan ke 200 lebih, kadang kita kan bilang 200 sekian, 200 sekian, kelamaan. Jadi lebih bagusnya apabila sudah 100, ini kita pisahkan dulu. Nah, kita pisahkan seperti ini teman-teman ya. Kita bilet-biletkan seperti ini ya. Nah, ini tanda berarti satu ikatan ini berarti dia 100 lilit ya. Nah, ini kita pisahkan dulu, terus kita ulang lagi, hitung dari satu lagi seperti tadi ya teman-teman ya. Nanti kita hitungnya seperti tadi, mungkin ngerti lah ya cara menghitungnya. Dihitung lagi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oke ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Ini kalau sudah dapat hitungan 100, kita bundel-bundel seperti ini ya. Nah, ini sudah ada 3 bundelan ya. Berarti ini 100, 200, 300 lilit ya. Dan ini sisanya. Nah, ini ada 300 lilit. Ini sisanya kita hitung lagi ya, berapa ini. 1 sehelai-sehelai ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, oke teman-teman ya, ini sisanya ada 20 lilit ya. Oke, nah berarti ini tadi satu bundelan ini 100 ya. Nah, berarti ini sudah saya jelaskan di awal. Ini kalau kita dapat hitungan 100, kita bikin seperti ini ya. Nah, jadi ini jumlah lilitan kumparan ini ya. Berarti 100, 200, 300, ini tadi 20 ya. Nah, berarti jumlah lilitan pada kumparan blender merek Miyako ini ya ada 320 lilit dengan menggunakan kawat email 035 teman-teman. Oke ya, seperti itu ya cara membongkar kumparannya dan cara menghitung kumparannya teman-teman. Nah, kalau untuk ukuran kawatnya ya, kalau kalian masih bingung ya seperti ini aja ya. Bisa kalian bawa satu aja ya, satu helai ini saja. Ini sehelai seperti ini. Bisa kalian bawa seperti ini aja, satu helai, bawa ke tempat toko jual kawat ya. Nah, bilang aja ini saya mau beli kawat seperti ini, nanti mereka yang akan mengukurnya. Karena saya nggak punya alat mikrometer ya, jadi saya seperti itu biasanya. Kita bawa saja satu helai, kita bawa ke toko yang jual kawat, nanti mereka yang akan mengukurnya berapa diameter dari ukuran kawat ini. Bisa juga semuanya ini dibawa, bawa semua ini juga nggak apa-apa. Sehelai itu bisa, mau dibawa semua ini juga bisa. Nanti tinggal ambil satu helai pas nyampe di sana dan mereka akan mengukur. Tapi kalau untuk blender Miyako ini ya, dia menggunakan kawat email 035 teman-teman, dengan jumlah lilitan 100, 200, 300 ya. 100, 200, 300, 20 lilit. Kawat email 0,35 dengan jumlah lilitan 320 lilit. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya. Ini sudah selesai ya masalah ini ya. Nanti tinggal kita masalah cara menggulungnya ke keren teman-teman. Nah, cara menggulungnya ke keren teman-teman, ini mika tadi ya. Mika tadi yang bawaannya udah kita pasang lagi ya. Karena ini tidak pecah ya. Jadi kita pakai yang lama aja. Kecuali yang lama ini pecah pas kita cabut, baru kita ganti mika yang baru. Nah,
Oke teman-teman ya, nanti kita lihat cara melilitnya dengan jumlah lilitan 320 lilit teman-teman. Oke ya. Nah ini yang plastik ini ya teman-teman, kita pasang lagi di sini ya. Ini tempatnya tadi di sini ya, kita pasangkan lagi. Plastik ini fungsinya untuk mengikat kawat teman-teman, supaya kawatnya tidak kemana-mana ya, jadi dia tetap didudukannya sini seperti itu teman-teman. Oke ya teman-teman ya, ini saya sudah punya kawatnya ya. Ini ya, tadi sebenarnya gulungannya bukan di sini ya, gulungannya di kardus ya kalau pas kita beli di toko ya. Tapi karena tadi pas saya mau ambil di gudang ya, di tempatnya, kardusnya sobek, jadi kawatnya saya lilit di sini. Ini kawatnya teman-teman ya. Nah ini kawat ini diameternya 035 teman-teman. Kawat ini diameternya 035. Ini kawatnya ya. Nah cara melilitnya ya seperti ini aja teman-teman ya. Tadi pada saat kita membongkarnya gimana ya, itu kita cara melilitnya juga nanti seperti itu. Nah tadi pada saat kita bongkar ya, itu yang atas di sebelah sini ya, yang atas di sebelah sini, berarti yang awalnya di sini ya, yang awalnya di sini, yang di atas di sini. Nah cara melilitnya aja seperti ini teman-teman ya. Ini tinggal kita bengkokkan seperti ini ya, kita bengkokkan seperti ini aja, terus kita masukkan ke sini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke seperti itu, tapi dimasukkan ke atas sini ya, ke plastiknya kita masukkan, ini kita tarik teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, itu sudah dapat satu lilit ya teman-teman ya. Ini sudah dapat satu lilit, ini kelihatan enggak ya, tapi seperti itu ya. Yang ujungnya kita di sini ya, yang ujungnya ini, ujung yang putus ya di sini. Nah itu nanti pada saat kita melilitnya teman-teman ya, usahakan sekencang mungkin ya. Ini kebalik ya teman-teman, harusnya seperti ini nih. Ini ya tuh, kita masukkan lagi ya satu, seperti tadi ya, seperti tadi. Dan yang di belakangnya harus di atas sini ya, tuh di atas, di dalam ini ya kawatnya ya. Nah, itu kelihatan ya. Nah, itu kita tarik supaya kenceng ya teman-teman, ditarik kira-kira agak kenceng ya. Ini kebalik lagi nih, ini di sini harusnya ini. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, tapi untuk lebih ininya kita ikutin bawaan aslinya ya, seperti ini ya. Nah ditarik agak kenceng dikit ya. Nah ini kita ikatkan ke sini teman-teman, supaya dia pada saat kita tarik dia tidak ngikut. Jadi kita ikatkan dulu di sini ya, kurang lebih 2 lilit aja ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini sudah satu lilit teman-teman. Nah pada setiap lilitan ya teman-teman ya, pada setiap lilitan ini usahakan kawat ini kenceng, harus kencang ya kawat ini ya. Jadi misalnya ini satu lilit ya, nah kita masukkan lagi ke sini ya, ke kumparan yang ini ya, kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin teman-teman udah paham lah ya. Terus di atasnya juga kita harus di posisi di sini ya, di dalam plastik. Terus ujungnya di sini. Nah, di sini ya teman-teman, ujungnya di sini lagi ya, keluar seperti yang lilitan pertama. Tapi usahakan kawat ini selalu di dalam mika ya, jangan di luar mika. Atau misalnya nanti kejepit di tengah mika, ini nggak boleh, dia kawat ini harus di dalam mika. Jadi pada saat kita melilit di sebelah ini juga kita harus lihat ya, posisi kawatnya harus di dalam mika yang plastik putih ini ya. Nah apabila sudah, kita tarik lagi teman-teman ya, usahakan agak kencang nariknya, tapi jangan terlalu kencang takutnya putus. Tapi ya kira-kira aja kencang ya, seperti ini ya. Itu sudah 2 lilit. Terus kita ulangi lagi ya teman-teman, kita ulangi lagi seperti ini ya, masukkan lagi seperti ini ya. Itu kita lihat juga sebelah harus di dalam mika, tarik lagi agak kencang. Itu 3 lilit teman-teman. Terus ulangi lagi seperti ini, ulangi lagi seperti ini ya, seperti itu ya. Ulangi lagi, lihat juga sebelah ini dia harus di dalam mika, naik ke sini. Itu
jadi tarik lagi agak kenceng 4 lilit. Nah seperti itu teman-teman ya, kurang lebih ya. Nah seperti itu ya. Kalau ini seperti ini nih agak jelas ya. Terus kita ulangi lagi ya, itu ya, masuk situ. Nah seperti ini ya, di dalam mika ya teman-teman. Kawat ini harus di dalam mika, jangan di luar mika. Nah seperti ini juga sebelah sini juga, di sebelah sana juga harus di dalam mika ini ya tuh. Nah dia di dalam mika juga teman-teman, jangan di luar mika ini ya. Oke, tarik agak kencang lagi. Nah, itu 5 lilit. Nah 5 lilit sudah teman-teman ya. Nanti seterusnya sampai didapat jumlah 320 lilit teman-teman. Nah cara melilitnya seperti tadi ya, kurang lebih 5 lilit ya. Terus kita ulangi lagi di sini seperti tadi ya, lagi terus ya. Di sini juga kita lihat ya, harus di dalam mika ya, dalam mika ini ya tuh kawatnya ya, dalam mika. Terus di dalam plastik ini ya, jangan di luar sini tapi di dalam sini. Nah di sini juga ini ya, dia harus di dalam mika ya tuh ya, di dalam mika seperti itu. Nah, apabila sudah di sini ya, tarik agak kencang. Nah seperti itu teman-teman, 6 lilit. Nanti seterusnya menggulungnya seperti itu sampai dia 320 lilit. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini saya mau lilit dulu, nanti apabila sudah dapat 320 lilit nanti saya videokan lagi. Nah kurang lebih melilitnya seperti tadi. Intinya ini harus kencang, jadi lilitan ini nanti harus kencang. 6 lilit sudah ya, masukkan lagi supaya dia kencang. Bagaimana 6 lilit, masukkan lagi ke sini, masukkan ke dalam mika. Apabila sudah di sini tarik agak kencang 7 lilit. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke ya teman-teman ya, ini saya sudah lilit 100 lilit ya, udah saya lilit 100 lilit ya. Jadi nanti tinggal mencari 220 lilit lagi ya. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini ujungnya, yang ini ujungnya ini jangan diputus dulu ya, ini kan ujungnya sudah putus. Nah ujungnya satunya ini untuk kita lilit jangan diputus. Dapat 100 nanti kita teruskan lilit lagi sampai dapat 320 lilit. Nah ini sudah 100 lilit, sudah 100 lilit seperti ini ya teman-teman. Ini usahakan saja kencang ya. Nah seperti yang di awal tadi, apabila sudah di sini kita tarik agak kencang baru dililit lagi ke sini. Seperti itu ya teman-teman. Ini sudah 100 lilit. Nah oke ya, ini sudah 200 lilit saya lilit ya. Ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah 200 lilit, berarti masih kurang 120 lilit lagi teman-teman ya. Untuk menggulung ini yang penting kencang aja teman-teman ya, supaya kencang ya. Itu seperti yang saya jelaskan di depan tadi ya, cara menggulungnya. Terus ini 200 sudah, nanti akan kita lilit lagi seperti tadi sampai dapat 320 lilit. Oke ya, saya lilit lagi. Oke, ini seperti ini ya, sudah dapat 300. Ini sudah 200 lilit ya. Jadi saya hitung dari awal lagi ya teman-teman, saya hitung dari awal ya, seperti ini ya, kurang lebih ya. Dililit lagi ini 1, sambil hitung ya teman-teman. 1, terus kesini lagi 2 ya, 2, 3 lilit teman-teman. 4 ya, ditarik ya supaya agak kenceng. 4 5 6 7 8. Tarik ya teman-teman, sepertinya supaya kenceng. 8 9 10 ya teman-teman. Itu nanti dililit terus ya, terus sampai didapat
100 lilit, nanti terus 20 lilit lagi. Oke teman-teman ya, saya lilit dulu ya. Oke ya, ini sudah 300 lilit ya. Ini seperti ini nih penampakannya, ini sudah saya lilit 300 lilit. Yang penting ya diusahakan kencang aja ya lilitannya ini ya. Ini sudah 300 lilit ya. Sekarang berarti tinggal 20 lilit lagi teman-teman. Nanti kalau sudah 20 lilit pas, nanti kita connect sambung, nanti kita tes bagaimana hasilnya. Oke ya, tetap pantau. Oke ya, sekarang pas sudah 320 lilit ya. Nah kalau sudah pas 320 lilit teman-teman ya, ini yang kabel ujungnya ini yang belum kita putus ya, ini kita lilitkan dulu ke sini. Nah ini ya, seperti ini, nanti baru kita putus ya sekarang ya. Oke seperti ini ya. Oke, nah ini ada dua kutub ya seperti awalnya tadi ya. Nanti akan kita sambung. Ini ya, yang satu ini akan kita sambung ke karbon brosnya ya, dan yang satu ini akan kita sambung ke kontak AC nya. Ini nanti kita kasih tahu cara menyambungnya ya teman-teman ya. Sekarang kita sambung dulu. Oke ya, ini sekarang spoolnya sudah kita gulung ya, cukup ya, sesuai dengan yang kita hitung ya, 380 lilit. Kalau kalian menyimak video ini dari awal, kalian pasti tahu cara melilitnya ya, baik cara membongkar spool yang rusaknya, cara menghitungnya, dan cara melilitnya. Pasti kalau kalian mengikuti video ini dari awal pasti tahu ya. Ini ya yang kita gulung ya, gulungan baru karena gulungan lamanya rusak. Oke ya, sekarang ini ada dua sambungan ya yang keluar ya. Nah ini akan kita sambungkan seperti ini ya, seperti ini nih. Ini ada dua kabel juga kan, yang satu kabel ini langsung ke kontak AC, dan yang satunya ini lagi ini ke karbon bros ya, atau ke kolektor cool. Nah ini juga ada dua kabel yang kita lilit ini, sama yang satunya ini langsung ke switch atau AC ya, yang satunya lagi ke karbon bros. Nah ini teman-teman ya, sudah ada kabelnya ya. Ini kan yang seperti ini ya, ini. Tapi kalau yang sebelah ini dia ada fuse ya, fuse untuk sensor panas ya. Ini sampai 25 derajat. Ini nih sensor panasnya, ini ada kan, ada tulisannya sampai 25 derajat. Nah, fungsi dari sensor panas ini ya, apabila kita menjalankan blender ini, kadang kan kalau kita lagi ada kerjaan, blendernya posisi hidup kita tinggal. Nah fungsi sensor ini, kalau misalnya blendernya kelamaan menyala, kalau panasnya sudah sampai yang ditentukan oleh sensor ini ya, maka blender akan mati sendiri ya. Ini fungsi dari sensor. Nah ini akan kita sambung ke sini ya, sebelah sini ya, karena yang ke kolektor ini harus sebelah ya. Jadi yang satunya yang di sini yang ke karbon bros, dan yang satunya nanti akan kita sambungkan ke sini, dan yang ini akan kita sambungkan ke sini ya, kabel ini tuh sama yang seperti ini ya. Ini. Oke teman-teman, sekarang kita sambung ya. Sebelum kita sambung ya, ini harus kita kerik dulu ya, karena kawat ini dia dilapisi email ya. Kalau kita langsung solder nggak bisa. Jadi nanti kita buat posisi seperti ini ya. Ini nanti fuse ini harus menempel di sini ya, di kumparannya atau di lilitannya. Nah nanti ini akan kita buat di sini ya, seperti ini nih, seperti ini. Nanti ini akan kita sambung di sini ya. Oke seperti itu teman-teman. Sekarang kita klik dulu ya. Nah ini emailnya kita kupas dulu.
kupas cukup dengan menggunakan cutter ya, seperti ini saja tuh kan, seperti ini kelihatan putihnya kan. Nah seperti ini. Oke seperti itu, apa istilahnya, dikupas emailnya, dihilangkan emailnya dengan menggunakan cutter saja ya, apa saja bisa. Yang penting agak tajam ya cutter, atau tapi rekomendasi mendingan pakai cutter. Nah sekarang ini ya, jelas nggak ya? Sekarang ini yang bagian kita kupas tadi ya, kita lilitkan di sini. Ini dia akan posisinya seperti ini. Nah, nanti ini jadi dililitkan di sini ya, yang emailnya sudah terkelupas. Nah, dililitkan di sini secukupnya saja. Lalu disolder ya teman-teman. Nah, disolder juga kira-kira saja ya. Nah, ujungnya ini kita potong. Oke. Nah ini nanti posisinya seperti ini teman-teman. Jadi yang ada tulisan dari sensor panas ini mengarah ke luar ya. Nah ini kita rapikan dulu. Nah, seperti ini ya, kurang lebih ya. Tuh itu ada plastik penjepit ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi posisi ini kejepit ya kabel ini ya, jangan sampai dia goyang. Oke. Sekarang nah ini di sebelah ini jadi teman-teman ya, yang satu ke kolektor ini di sebelah sana ya, yang satunya lagi di sebelah sini. Nah kemudian ya, untuk ini sensor ini ya, kita cukup ikat pakai kabel tis ya. Nah sensor panasnya ini kita ikat pakai kabel tis teman-teman. Ini kabel tis ya. Nah ini di sini ada lubang ya di bawahnya ini. Nah, terus dimasukkan ya ke sini. Terus seperti itu teman-teman. Nah itu ya, seperti itu. Nah, lalu kita tarik ini. Nah ini kabel tis ya. Kita tarik dulu. Oke kita tarik ini ya. Nah kita potong ya ujungnya teman-temannya. Nah ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi sensor ini harus menempel di kumparan ini ya, karena tuh fungsinya untuk menyensor sudah seberapa panas kumparan ini berjalan ya. Oke sekarang kita sambung yang satunya lagi ya. Yang satunya lagi akan kita sambung ke sini ya, ke kabel yang langsung ke kontak AC ya, seperti tadi ya. Sebelum kita sambung, kita klik dulu ya pakai cutter emailnya, karena kalau langsung disolder nggak bisa ya, karena kawat ini dilapisi email. Fungsi dari email ini adalah untuk supaya kawat ini tidak short ya kalau posisi digulung seperti ini. Karena kalau tidak ada emailnya, posisi kita gulung seperti ini, maka kumparan ini akan short. Itu ya, seperti itu kurang lebih. Nah sekarang ini kita editkan dulu seperti ini ya. Nah, lalu seperti tadi ya, kita sambungkan ke sini ya. Itu kalau tuh seperti itu secukupnya saja dililit. Seperti itu. Tuh ya. Tuh, seperti itu kurang lebih. Terus kita solder. Kita solder teman-teman. Kita solder seperti ini. Oke, cukupnya saja ya. Oke, seperti yang tadi, ini ujungnya kita potong. Lalu ini kita lilitkan di sini ya teman-teman ya. Nah, supaya dia enggak goyang kabelnya. Jadi ini ada penguncinya ya, tinggal kita jepit-jepitkan saja. Oke. Nah, seperti ini teman-teman.
tuh seperti ini teman-teman semua ya. Nanti akan kita coba pasang ke apa namanya, ke statornya ya, ke rangkanya. Nah, kita rapikan, nanti coba akan kita tes ya teman-teman. Ini ya, ini mesinnya. Oke teman-teman ya, sekarang ini posisi rangkanya sudah kita masukkan ya. Maaf tadi tidak saya videoin karena takutnya videonya kelamaan, tapi ya pada saat memasang rangka ini ya nggak sulit ya, itu tinggal pasang-pasang aja ya. Nggak pakai gimana gitu, yang penting kita pasang arahnya benar ya, seperti ini ya. Nah, ini arah kolektor ini nanti akan masuk ke sini ya. Oke, sekarang kita pasang bautnya dulu teman-teman. Nah, ini bautnya kita satu di sini ya, sini. Oke, seperti itu kita kencangkan ya. Tapi kalau baut pertama ini usahakan jangan terlalu kencang dulu ya. Nah, seperti itu dulu. Lalu kita pasang baut satunya. Nah, pasang ya. Tuh. Kita kencangkan ya. Nah, kalau untuk baut yang dua ini jangan terlalu kencang dulu ya. Seperti yang di sebelah sana tadi. Jangan terlalu kencang dulu. Nah. Apabila itu terasa sudah agak mentok, ini kita putar dulu ya. Nah, kita putar. Apabila rotor ini kita putar pakai tangan, udah terasa ringan ya, nggak berat. Nah, ini kan ringan ya, kita putar pakai tangan ringan ya, nggak berat. Nah, baru baut ini kita kencangkan full. Nah, tapi kalau misalnya baut ini belum kita kencangkan ya, misalnya pas kita putar pakai tangan ya, ini terasa berat, itu tinggal diketok aja ya. Nah, diketok-ketok seperti ini. Nah, tuh ini. Nah, sambil ini diputar. Nah, kalau misalnya ini sudah ringan, baru dikencangkan bautnya. Itu. Oke teman-teman, itu bautnya sudah kencang full ya, dan ini putarannya masih ringan. Nah, sekarang kita pasang yang ini ya, karbon bros yang satu ini. Oke ya, sekarang kita pasang karbon brosnya. Nah, memasang karbon bros ini teman-teman ya, jangan asal masuk saja ya, karena kita ini kan di sini ada istilahnya sudah ada jalur lengkungan yang lebih dalam ya. Nah, dan ini lengkungannya ya sudah, karena kalau karbon bros baru itu nggak apa-apa, kita langsung masuk aja. Tapi kalau karbon bros lama, kita mengikuti alur daripada rotor ya, kolektornya ini ya. Jadi ini sudah ada lengkungan ya, lengkungan yang ke dalam tuh udah ada, kelihatan ya, udah ada lengkungan. Nah, lengkungan ini harus kita paskan dengan kolektor ya, misalnya seperti ini misal. Nah, kalau seperti ini ya tidak kena ya, karena dia tidak mengikuti lengkungannya ya. Nah, tapi seperti ini nih, kita paskan di rotor. Kalau kita masangnya seperti ini, maka lengkungannya tidak mengikuti rotor ya. Tuh.
Tapi jadi harus kita paskan, lengkungan ini harus benar-benar menyatu dengan kolektor ya, seperti ini ya. Nah jadi kalau kita pasangkan ke kolektor kan dia menyatu. Nah berarti posisinya kita masukkan ya seperti itu. Jadi jangan asal masuk kalau untuk karbon bros lama. Nah gitu teman-teman ya, kita pasangkan ya, ini ya, kita kunci. Seperti ini. Oke. Kita kuncikan seperti ini saja ya. Ini tinggal kunci aja, nggak usah ini, yang penting tinggal pasang aja ya, nggak usah pakai ini. Yang penting posisi daripada per kolektor ini tertahan ya. Tinggal kita masukkan saja tuh gitu ya. Masuk ya teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang yang sebelahnya sama ya, yang sebelah kolektor sebelah ini kalau masih menggunakan karbon bros lamanya ya, sama seperti yang di situ tadi ya, tinggal kita paskan di sini ya. Nah ini ya, nih berarti kan kalau gini kan nggak kena lengkungannya. Jadi berarti seperti ini lengkungannya kena, ini juga lengkungannya kena. Jadi kita masukkan sama seperti tadi teman-teman. Oke, tinggal kita kunci saja. Ya. Oke, sekarang sudah terkunci semua ya. Ini sekarang tinggal kita pasang ke ke casingnya ya. Ini tetap lembut ya. Nah, tinggal kita pasang ke casing, lalu kita tes teman-teman. Oke ya, sekarang akan kita pasang ke casingnya ya. Dan satu lagi ya teman-temannya, kalau blender lama ya, usahakan ya kalau kalian ada ini ya, kontak cleaner ya, kontak cleaner mereknya apa saja, mau Widi atau apa. Kalau saya ini merek ini nih, merek Mabok ya, Mabok cek. Nah, ini usahakan kalau blender lama itu antara kolektor dan karbon bros itu kalian semprot ya. Karena apa tujuannya? Supaya pada saat kolektor dan karbon bros ini berputar, bersentuhan, maka dia sekaligus akan membersihkan sisa-sisa karbon bros yang menempel pada kolektor. Nah, kalau misalnya sisa-sisa karbon bros yang menempel pada kolektor ini bersih, maka percikan api yang dihasilkan akan kecil ya. Nah, semakin kecil percikan api di antara karbon bros dan kolektor, maka panas yang dihasilkan bisa diminimalisir ya. Jadi lebih nggak cepat panas lah, kayak gitu seperti. Jadi tinggal gini aja ya, disemprot aja antara karbon bros dan kolektor. Nah seperti itu teman-teman. Jadi usahakan kalau blender lama disemprot pakai ini ya, pakai kontak cleaner lah intinya. Oke teman-teman ya, sekarang kita mau tes ya. Kita masukkan ke casingnya ya. Nah ini sebelum kita rapikan pasang penutup, ini mau kita coba dulu teman-teman. Jadi mau kita coba dulu ya, kita pakai ini ya. Nah itu kalau kalian ada multi juga bisa kalian ukur dulu. Jadi apakah ujung ini dan ujung ini sudah menyambung ya, karena ujung ini dengan ujung ini harus menyambung. Nah, bisa kalian gunakan multi ukuran kali 1K ya, itu
tinggal seperti ini aja ya. Lihat jarumnya ya, tuh jarumnya bergerak seperti itu ya. Ini jarum. Nah ini yang satunya kita masukkan ke sini ya, perhatikan jarumnya ya, juga perhatikan ini ya. Dan yang satunya seperti ini, dan satunya lagi kita konekkan ke sini. Nah itu jarumnya bergerak ya, ini lihat ya, jarum multi ini tuh bergerak. Nah, bergeraknya full ya, tidak ada hambatan gerakannya, berarti connect dari keseluruhan sepul stator dan kolektor karbon bros ini connectnya bagus ya, tidak ada hambatan atau tidak ada korosi, jadi connectnya bagus. Nah sekarang teman-teman akan kita tes ya, kita nggak usah dulu rapikan, kita lihat dulu putarannya ya, apakah normal apakah tidak. Nanti setelah kita langsung ambil speed ini aja ya, speed 1 speed 2, dan yang satunya ke sini teman-teman, seperti itu ya. Yang satunya ke sini, ini langsung ke kontak AC, ini kabel AC ya. Yang satu ini langsung ke kontak AC, langsung ke listrik, dan yang satunya lagi ini yang dari ini ke switch dulu. Nah, switch untuk on off ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya, kita lihat. Nah itu teman-teman ya, jadi bisa dilihat ya, blendernya sudah berputar, dan juga itu ya, kalian bisa lihat itu tuh di situ percikan api antara kolektor dan karbon bros itu nyaris tidak ada ya. Tuh kalian lihat itu di tengah itu kalau percikan apinya gede itu kayak kembang api dia, jadi ada percikan-percikan api. Nah tapi karena tadi kita semprot pakai ini ya, nah itu jadi percikan api di sini nyaris tidak ada teman-teman. Nah itulah fungsi dari ini seperti itu. Nah jadi kalau kalian dapat blender, nah ada blender siapa yang cepat panas ya, jadi pas kalian buka ternyata percikan apinya terlalu besar. Karena kalau percikan apinya terlalu besar, maka kumparan stator dan kumparan rotor itu lebih cepat panas. Nah jadi coba kalian usahakan dulu disemprot pakai ini ya, semprot pakai ini antara karbon bros dan kolektor. Oke ya, itu percikan apinya nyaris tidak ada teman-teman, nyaris tidak ada. Nah itu bagus ya, berarti karena posisinya bersih. Nah seperti itu ya teman-teman. Sekarang ini blendernya sudah berputar bagus, kita coba matikan dulu apakah dia panas ya atau tidak. Nah itu teman-teman ya, itu sudah kita coba dan kita pegang blendernya, panasnya stabil ya. Sekarang kita rapikan, nanti kita tes pada saat ini setelah dirapikan.
Oke ya, sekarang tinggal kita baut ya. Ini ada baut 4 ya, 5 ya bautnya. Oke teman-teman. Nah itu sudah kita baut ya. Nah sekarang kita pasang apanya ini, apa namanya itu istilahnya tuh, gigi mangkok ya, gigi mangkok dari blender ini ya. Nah ini teman-teman ya, kemarin cara membukanya ya, kalau kita membukanya itu diputar ke kanan ya, sambil diketok ya, diketoknya kira-kira aja. Dan kalau untuk mengencangkannya ini muternya ke kiri teman-teman, seperti ini ya, tinggal tempel lalu dirasa ya sambil diputar. Nah seperti itu teman-teman, dan usahakan lagi ya supaya dia nyangkut. Ini agak diketok dikit ya, tuh seperti itu ya. Nah, seperti itulah kurang lebih untuk mengencangkannya. Nah diketoknya kira-kira aja ya, jangan sampai nanti gigi-gigi mangkok ini patah. Nah oke, seperti itu ya. Sekarang kita coba lagi blendernya. Oke teman-teman, kita colokkan. Oh salah ya, ini kabel solderan. Oke teman-teman ya, sekarang blender ini sudah kita rapikan ya. Sekarang mau kita tes, kita lihat ini ya, kita colokkan dulu tuh. Dia sudah berputar teman-teman, seperti itu ya. Jadi ke mana? Nah jadi kalau kalian menggunakan blender ya teman-teman, usahakan ya jangan sampai ditekan terlalu lama ya. Jadi kalau misalnya putar seperti ini, nah kira-kira berapa lama, jangan terlalu lama intinya. Nah ini ya, kita nyalakan. Nah oke teman-teman ya, sekarang blender Miyako ini, sekarang blender ini sudah bagus ya, sudah menyala dan bagus, tidak ada kendala ya. Keluhan blender ini kalau kalian mengikuti video dari awal ya, rusak sepul ya. Jadi kita lilit ya, kita lilit sepulnya, dan seperti ini hasilnya ya. Tapi kalau kalian mengikuti video dari awal pasti kalian tahu. Nah ini ya teman-teman ya, jos gandos ya, itu blendernya sudah jos gandos. Itu oke teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya ya. Kalau ada pertanyaan kurang lebihnya silakan ditanyakan saja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe ya, agar kita bisa membuat video-video yang lainnya ya, terbaru apa saja nanti akan kita buat videonya. Oke, edisi perbaikan blender kali ini cukup sampai di sini ya, dan berhasil. Terima kasih semuanya ya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Oke, terima kasih.